Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ke-6 atau pertemuan kita yang ke-6 di semester ini. Wah, tak terasa ya, kita sudah 6 pekan belajar secara daring atau online. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Nah, teman-teman, di pekan ini tema kita masih tentang udara. Tapi topik yang akan kita bahas adalah pencemaran udara. Nah, seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, kita akan bahas sedikit ya tentang tema kita di pekan ini. Nah, sumber pencemaran udara. Teman-teman, sumber pencemaran udara ini ada 2. Yang pertama, pencemaran udara secara alami. Contohnya letusan Gunung Merapi dan kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, sumber pencemaran udara yang diakibatkan dari perbuatan manusia. Contohnya asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Di sini Ibu Siti punya beberapa gambar dari sumber pencemaran udara ini. Nah, ini adalah gambar dari letusan Gunung Merapi. Kemudian ini ada gambar dari kebakaran hutan. Nah, letusan Gunung Merapi sama asap dari kebakaran hutan inilah yang menyebabkan pencemaran udara. Kemudian ada asap yang berasal dari knalpot kendaraan. Kalian bisa lihat ya, asapnya hitam seperti ini. Ini bisa menyebabkan pencemaran udara. Ya. Kemudian ada asap rokok dan asap pabrik. Ini adalah sumber pencemaran udara yang berasal dari perbuatan manusia. Apa dampak pencemaran udara? Ya, pencemaran udara bisa menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan atau penyakit paru-paru. Contoh penyakit pada saluran pernapasan ini adalah asma, TBC, bronkitis, dan lain-lain. Kemudian dampak pencemaran udara yang kedua adalah udara yang kotor. Jelas, kalau udara yang kotor, ketika kita menghirup udara yang sudah tidak bersih ini, bisa menyebabkan kita bersin-bersin dan batuk. Sangat mengganggu sekali ya teman-teman. Kemudian ada kerusakan pada lapisan ozon. Lapisan ozon ini adalah lapisan yang melindungi bumi kita dari paparan sinar matahari. Ya, teman-teman, lapisan ozon ini semakin lama semakin menipis kalau kita tidak menjaga lingkungan kita. Jadi kita harus ikut andil dalam menjaga kualitas udara ya, teman-teman. Oke, itu sedikit informasi dari Ibu Siti tentang tema kita di pekan ini. Sekarang kita akan masuk ke materi matematika. Nah, teman-teman, kalau pekan lalu kalian sudah belajar tentang penjumlahan bilangan satuan, pekan ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan satuan. Ya. Konsep pengurangan dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat suatu benda berkurang jumlah atau nilainya. Sebagai contoh, Ibu Hana membeli 8 buah jeruk. Sesampainya di rumah, jeruk tersebut dimakan Ibu Upi sebanyak 3 buah. Sisa berapa jeruk Ibu Hana? Jawabannya, awalnya 8 buah, berkurang 3 buah karena sudah dimakan. Sisanya adalah 5 buah. Kalau Ibu Siti pakai gambar misalnya nih ya, tadinya ada 8 buah jeruk, kemudian dimakan 3, Ibu Siti coret ya 3. Berarti sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5.
Dalam operasi hitung matematika, pengurangan ditulis, misal ada A kurang B sama dengan C. Jadi dalam operasi hitung matematika itu ada simbol matematikanya, yaitu seperti ini ya. Ini adalah simbol kurang dan simbol sama dengan. Sebagai contoh yang tadi ya, misal 8 dikurang 3 sama dengan 5. 8 jeruk dikurang 3 sama dengan 5. Oke, sekarang kita akan belajar pengurangan bilangan satuan dengan bilangan satuan. Ingat ya, bilangan satuan itu hanya terdiri satu angka. Oke, sebagai contoh, Ibu Siti punya 9 buah apel. Ibu Siti tulis dulu ya angkanya 9. 9 ini adalah bilangan satuan. Kemudian Ibu Siti mau kasih buah apel ini ke Bu Hana sebanyak 7 buah. Ibu Siti tulis 7. Jadi berarti kalau Ibu kasih berarti buah apelnya Ibu Siti berkurang, maka 9 dikurang 7. Ibu Siti coret ya buah apelnya yang Ibu Siti kasih ke Bu Hana. Oke, 9 ini adalah bilangan satuan, 7 juga bilangan satuan. Maka sisa berapa buah apelnya Ibu Siti? Sisa kita hitung ya, 1, 2. Berarti sisa 2. Paham? Oke, kita coba sekali lagi ya. Misalnya Ibu Siti punya kue, ada 7 potong kue. Kemudian Ibu Siti bagi ke Zafran misalnya. Ke Zafran Ibu Siti mau kasih Zafran, misal Ibu Siti tulis dulu ya, kuenya tadi ada berapa? 7. Kemudian Ibu Siti kasih ke Zafran itu 3 potong. Maka berkurang berapa kuenya Ibu Siti? Berkurang 3. 7 ini adalah bilangan satuan, 3 adalah bilangan satuan. Maka sisa berapa kuenya Ibu Siti? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti sisa 4. Maka 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian kita akan belajar pengurangan bilangan puluhan dengan bilangan satuan. Ya, teman-teman, kalau kita pengurangan bilangan satuan dulu baru bilangan puluhan, itu nilainya akan negatif. Maka kita rubah jadi pengurangan bilangan puluhan dengan bilangan satuan agar hasilnya nanti tidak negatif. Karena bilangan puluhan pasti lebih besar daripada bilangan satuan. Sebagai contoh, Ibu Siti punya 22 permen. Kemudian Ibu Siti tulis dulu ya, 22 permen. Kemudian Ibu Siti mau kasih permen ini ke siapa ya? Misalnya ke Naswa. Ibu Siti mau kasih, berarti berkurang ya. Ibu Siti mau kasih 8. Ibu Siti mau bagi permennya ke Naswa 8 buah. Ibu Siti tulis ya. Nah, 22 ini adalah bilangan puluhan karena dia terdiri dari 2 angka. Kemudian 8 adalah bilangan satuan. Sisa berapa permennya Ibu Siti? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, sisa 14. Oke, paham? Oke, kita coba satu kali lagi ya. Pengurangan bilangan puluhan dengan bilangan satuan ini. Sebagai contoh, Ibu Siti punya 15 cookies.
Nah, perhatikan 15 cookies. Kita tulis dulu angkanya 15. Kemudian Ibu Siti mau bagi cookies ini ke Nabil. Berarti berkurang ya cookiesnya Ibu Siti. Misal Ibu Siti mau bagi sebanyak 6. Ibu Siti kasihkan cookiesnya sebanyak 6. Berarti berkurang berapa? 6. 15 adalah bilangan puluhan, 6 adalah bilangan satuan. Maka sisa berapa cookiesnya Ibu Siti? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, masih ada 9. Maka 15 dikurang 6 sama dengan 9. Paham teman-teman? Insya Allah kalian paham ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.